Anda tidak pernah dengar cerita bahwa di Sumatera Barat itu ada 3 kerajaan besar yang kemudian melahirkan 7 origin dari rendang. Pagaruyung, Batu Sangkar, Pariaman, dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai rendang yang rasanya tidak sama. Bukan karena olahannya sama. Sama bro, prosesnya sama, semuanya sama. Cuma, santan dari kelapa yang ditanam di pasir, rasanya ternyata tidak sama dengan santan yang dibuat dari kelapa yang di pegunungan. Jadi, yang letaknya di pesisir, itu menghasilkan rendang yang tidak sama dengan yang di pegunungan. Kemudian, ada rendang, misalnya gini, rendang itu kan lengkuasnya harus kuat. Lengkuas yang di pasir dan lengkuas di gunung nggak sama. Jadi, ini cerita yang kalau Anda ceritakan, tiba-tiba orang pengen coba. Rendang Pagaruyung kayak apa ya? Rendang Batu Sangkar kayak apa ya? Gitu. Nah, ini yang jarang orang menceritakan tentang hal itu. Padahal itu sangat unik. Makanya saya bilang teman-teman UKM, teman-teman UKM itu adalah pewaris tunggal dari indikasi geografis atau kearifan lokal. Yang tidak bisa dimiliki oleh korporat manapun. Betul. Ya, yang namanya Indomie itu saya bersama Bu Eva itu menciptakan 42 rasa dari 42 wilayah di Indonesia. Soto Aceh, soto Padang, soto Medan. Tapi itu tetap KW. Karena tidak asli sotonya itu hanya rasanya saja. Tapi dia bukan pewaris daripada itu. Jadi teman-teman UKM nggak boleh kecil hati. Kalian itu pewaris daripada kearifan lokal. Itu. Nah, kelebihannya dari teman-teman korporat itu kalau mau bikin soto Aceh aja, rapatnya itu bisa 2 tahun. Oh iya, betul. Survei pasar dulu, rasanya dicari dulu. Wah, SOP, itu SOP. untuk Banyak sop-sopnya. Banyak sop. Betul. Nah, kalau UKM, hari ini jual soto Aceh, besok mau jual soto Padang, tinggal ngesot aja dia. Betul. Nggak perlu riset. Kenapa? Pewarisnya itu ya kalian gitu. Tinggal sekarang mau apa namanya bermain di mana kategorinya, itu aja yang menurut saya. Jadi oleh karena itu ketika semua orang tiarap, apalagi korporat ya, hari ini semua korporat tiarap kesempatan UKM untuk naik. Ketika semua diem, berbisik aja jadi rame, gitu. Gitu. Ongkosnya berapa? Sekarang nggak perlu ongkos, ya. Apalagi UKM jangan main nasional lah, UKM itu lokal aja lah. Ya? Lokal aja, betul. Jadi, kuasain daerahnya sendiri dulu lah. Marketnya exactly. masih besar. Itu jangan kata UKM. McDonald saja melakukan hal yang sama. Iya. Dia bikin zonasi. 1 kilometer keliling itu adalah customer prime-nya dia. 2 kilometer secondary customer dia. 3 kilometer, nah, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, itu Anda menguasai suatu basis yang kuat. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman UKM, gini aja, kalian kan sekarang lockdown kan, kerja di rumah kan, nggak bisa undang orang datang ke restoran Anda kan, gini aja, bikin sampel, kecil-kecil aja, bagi-bagi sama tetangga, satu jalan aja bagi-bagi, ya kan? Udah gitu, besok ya bagi-bagi lagi, different recipe, different cerita, bagi-bagi lagi. Sama dikasih nomor WA bahwa silakan kalau Anda mau kontak kami. Itu aja. Ya pastinya delivery ya kalau zaman sekarang. Ya, karena saat ini memang kuncinya delivery. Cuman ya nanti, nah sekarang saya masuk ke fase berikutnya, pertanyaan berikutnya. Karena kalau itu terlalu teknis, saya yakin kalau gini, gue itu kadang-kadang males tuh kalau kebanyakan diskusi teknis, Pak Bi. Soalnya kalau teknis tuh banyak banget di Google ya kan. Langkah jitu, melakukan penjualan, langkah ini banyak, tinggal diubek-ubek aja, udah baca, lo praktek. Buat gue simpelnya gitu. Tapi yang jadi masalah itu kan sebelum orang
loncat sini loncat sana kan dia tuh ininya nggak tenang tuh babi, kepalanya tuh nggak tenang Ya, karena nggak ada frame of mind. Saat ini ya, gue ngapain, kenapa gue mau begini, kenapa. Nah, itu terdriven by fear kan. Aduh, gak ada ya. omset. Aduh, gue harus jualan. Aduh. Nah, itu yang mau kita iniin. Jadi, kadang-kadang orang itu kan terpaku juga sama idealisme. Nah, ini saya mau tanya. Kalau di dunia pemahaman brand, Pak Bi, itu yang namanya idealisme itu sangat perlu atau tidak sih, Pak Bi? Kan ada orang yang kekeh banget brand gua tuh ini, maknanya ini, harus begini. Padahal situasi kondisi tidak mendukung. Ya, Itu gimana oke. tuh, Bang? Menurut saya kalau brand, karena brand itu jualannya value, maka dia harus tetap pada DNA-nya atau purpose-nya ya. Jadi Hmm. kayak Louis Vuitton itu purpose-nya adalah fashion ya. Bukan fashion aja, apa namanya itu? Haute couture. Ya, Jadi fashion kelas atas gitu. ya, Louis dia Vuitton main di ya premium ya. di level premium. Oke. Ya. Dia selama ini memproduksi baju-baju, busana, tas dan segala macam kelas premium dengan merek Hmm. Louis Vuitton. Sehingga Louis Vuitton itu punya makna, kalau saya pakai Louis Vuitton, saya menjadi siapa? Hmm. Ya. Jadi itu adalah sebuah sebuah komitmen yang terjadi ketika Anda membangun brand. Nah, ketika kemudian Louis Vuitton itu memanfaatkan kondisi sekarang dan semua pabriknya, pabrik di Prancis terutama ya, itu beralih ke masker, itu dia tidak kehilangan ininya, core value-nya, Ya. penawaran dari DNA fashion how to go tadi ini. Jadi Ya. apa yang dilakukan? Dia membuat emas, tapi yang tetap kelas atas. Iya, betul. Tetap, nah itu, jadi produknya boleh kemana-mana, silakan. Tapi value yang dipegang atau diciptakan itu tidak berubah. Ya, Nah ini berarti ada yang semacam kayak prinsip ya. Idealisme exactly dengan karena prinsip itu dua hal berbeda. Ah. betul. Jadi ada dua uh, ada dua macam brand ya. Artinya ada uh, brand yang ketika dibeli dia tidak menjadikan konsumennya siapa. Tapi ada Hmm. brand yang membuat konsumennya menjadi siapa ketika membeli Hmm. produknya. Jadi Betul. contohnya Rolex ya. Rolex itu kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Jadi produknya dapat apa, itu jelas. Kalau Anda butuh apanya, Anda nggak usah beli Rolex. Anda beli jam yang lain aja. Karena jam Ya, 10-nya Rolex sama jam 10-nya yang lain sama. ya, betul. Jadi kalau beli fungsi, itu jangan beli Rolex. Tapi Ya, kalau kemudian beli gengsi, Anda beli ya, Rolex. Kenapa? Begitu Anda pakai Rolex, Anda akan menjadi siapa? ya, Ya, menjadi. Anda akan dipandang orang menjadi siapa. Ini Ya. adalah sebetulnya ini mulainya tahun 90-an. Jadi mulai tahun Hmm. 90-an itu orang mulai ke situ. Jadi contohnya nggak usah beli barang deh. Anda turun dari Kijang sama Anda turun dari Mercy, itu orang lihatnya beda loh. Beda banget. Itu gue udah ngerasain, Bos. Anda bayar parkir pakai Kijang, itu 2.000 tuh diterima. Tapi kalau pakai Mercy Anda kasih 2.000, dimaki sama tukang Diketawain. parkir. Kan? Iya, diketawain. Gembel lo gitu kan. Nah, ini jadi kita ada di tahap mana nih brand kita. Jadi kalau brand kita itu tahapnya baru identitas dari produk kita, itu nggak usah terlalu gundah ya. Tapi kalau Iya, brand kita sudah membuat orang menjadi siapa, nah itu boleh khawatir. oke. Di zaman sekarang ini, orang nggak peduli gengsi, orang lari ke fungsi sekarang. Iya, Karena begitu penghematan, nomor satu adalah kembali ke fungsi. Back to basic. iya. Nah, buat teman-teman nih Pak Bi, yang sekarang lagi berjuang banget untuk mendorong produk atau jasanya dalam kondisi yang pandemik seperti ini. Kira-kira ada tips nggak Pak Bi? Mungkin 3 atau 2 atau 7, terserah Pak Bi, yang sedikit yang lebih baik gitu. Tips supaya mereka tetap memiliki spirit yang inovatif, Pak Bi. Ya.
Ya, jadi apa namanya, kalau saran saya, dalam keadaan normal, Anda harus cerita tentang brand Anda, tentang value yang Anda bawa lewat produk Anda. Produk Anda ini membawa apa, misi apa, atau menjadikan Anda siapa, itu diceritakan. Nah, kemudian apa namanya, kemudian yang kedua, dalam keadaan krisis seperti ini, justru Anda harus cerita lebih banyak. Saya memberikan contoh, kenapa saya tiap malam jam 19.00 sampai jam 20.00 itu saya selalu hadir. Saya ajak teman ngobrol. Saya sampaikan dikit-dikit cerita tentang brand. Itu karena saya ingin tetap eksis di dalam benak teman-teman bahwa saya masih ada loh dan masih ngomong brand gitu. Jadi itu yang wajib dilakukan. Saya nggak mau nama saya keluar dari evoklist brand yang ada di benak konsumen. Tunggu Pak. Ini sekelas Pak Subiakto aja ngelakuin kayak begitu, guys. Yes. Lu Pak, dia jangan lemot. Nah, oke, siap. Lanjut. jadi yang punya soto nih, ini harus siaran tiap jam soto. Jam soto itu jam berapa? Misalnya orang makan siang jam 12 ya. Udah jam 11 sampai jam 12 atau jam 10-11 itu cerita tentang sotonya dia. Bikin cerita. Jadi dia wawancara konsumen-konsumen yang udah biasa beli atau apa. Nah, dengan demikian kan pemahaman tentang soto kan menerbitkan keinginan gitu. Jadi saya setelah saya dapat 25 episode mulai ada inquiry. Pak Bi, konsultasi brand sama Pak Bi berapa Pak Bi? Gitu. 1 jamnya berapa nih kalau saya one on one dengan Pak Bi? Saya punya masalah nih. Terus tim saya ini belum paham nih Pak Bi, gimana kalau menjelaskan kepada tim saya gitu. Nah, jadi kenapa tiba-tiba muncul inquiry baru gitu? Yang tadinya saya lakukan secara offline, sekarang jadi online. Iya. Dan enaknya kan kalau di online itu kita sekarang reach-nya lebih enak ya Pak. Yang tadinya di offline itu kan terkendala dengan traffic, timing, weather. Dan sekarang itu kita justru biaya, cost. Dan kadang-kadang ininya apa? Energi. Karena kalau kita keluar, kalau trafficnya parah dan sebagainya, pengaruh di energi. Kalau kita lagi di rumah begini, kita bisa balance energi kita. Ya. Dan itu menarik sih Pak Bi. Jadi melakukan itu tuh penting banget. Jadi kesimpulan dari barusan yang Pak Bi sharing itu yang saya bisa simpulkan, buat teman-teman yang mengalami kesulitan atau bisnisnya jualannya lagi down, itu sebelum lu ngarepin penjualan lu besok naik lagi instan gitu, lu lupain pemikiran itu, tapi lu pikirinnya gimana caranya gue sharing tentang produk gue atau jualan gue atau barang gue, mau itu gue lagi bikin soto, gue lagi makan soto, kalau perlu lo yang makan sotonya, lo yang ceritain rasanya, begitu dimasukin tasnya untuk pertama, lo ceritain rasanya, gurihnya, apanya, kalau perlu sedetail itu guys, jadi dan nggak perlu malu, karena what you are doing is you are giving information. Ya, jadi ini berkaitan dengan era juga ya. Jadi pada era pertama dulu, sebelum tahun 90-an, itu era orang jual produk. Jadi produk gua bagus, lu harus beli ya. Makanya semua advertising, promosi, branding larinya kepada orang-orangnya, expert dan segala macam. Setelah era 90, masuklah era konsumen. Jadi tuntutannya adalah produk lu oke, bagus, bisa, kalau gue pakai produk lu gue jadi siapa gitu. Itu era sampai tahun 2010-an atau bahkan 2005 gitu ya. Nah setelah itu eranya sosial. Jadi produk lu itu ada hubungannya nggak untuk makhluk sosial ini. Jadi
kemudian mulailah orang sharing, kemudian apa namanya berkaitan sama sosial. Ini terkait juga dengan perkembangan daripada marketing ya. Marketing yang kita kenal ini kan cuma 4P. 4P itu jalan, ada tambahan 7P, 5P, dan segala macam sampai tahun 90. Setelah 90 berubah menjadi 4C. Produk 4C, jadi customer, ya, Iya. kemudian price jadi cost, dan segala macam. Nah, era sekarang ini sudah berganti dengan 4C yang baru. Gitu. Jadi, customer atau produk sudah diganti dengan co-creation. Jadi, saya mau menentukan sendiri produk yang saya mau bayar. Gitu. Jadi kayak orang makan di restoran Padang, itu ngambil ayam, bayar ayam. Ngambil kambing, bayar kambing, kan gitu ya. Yang kedua adalah currency. Tidak lagi price, tidak lagi cost, tapi currency. Currency itu kan nilai tukar ya. Apakah uang saya ini worth it untuk ditukar dengan co-creation saya tadi? Jadi udah beda nih. Yang ketiga, distribution sudah berganti menjadi sekarang ini menjadi communal activation. Nah, ini kan sosial nih. Communal activation. Jadi, kalau Anda mau jualan hari ini, Anda harus menggerakkan communal activation. Mengaktifasi komunal. Ya. Ini kemudian Prof. Renat Kasali bikin riset, dan ada yang namanya mobilization, tagar apa namanya, mobilization orchestration. Jadi, itu karena ini. Nah, yang terakhir, tidak lagi promosi, bos. Ya, bukan lagi promosi 4P, bukan lagi komunikasi, tetapi conversation. Iya. What we are doing now is actually not promoting, not communicating, but conversation. Betul. Nah, ini kita masuk zaman ini, dengan adanya COVID ini, kita dipaksa. Kita dipaksa untuk mempercepat itu proses itu. Betul sekali. Gitu, teman-teman. Pak, Bapak barusan ngomong itu langsung ke strike. Satu kalimat. Ingat nggak Pak Bi, kita waktu ketemu itu kita sangat concern. Kita ngomong kayaknya pagi waktu itu ya Pak Bi. Gila, saya mentor ini. Kalau ngomong nih sama kita, kalau lagi connect ya, bisa sampai jam 2 loh. Jangan main-main loh. Oke. Anyway, so kita waktu itu ngomong soal concern tentang UKM, ingat nggak Pak Bi? Ya. Dan waktu segitu cepat Pak Bi, waktunya hanya maybe 2 years Pak Bi, things sudah berubah drastis sekali. Setuju nggak Pak Bi? Betul, drastis setuju. Sekali. Ya. Masih ingat nggak Pak Bi, dulu ada campaign cintai produk Indonesia, masih ingat nggak? Ya. Aci. Ya, something like that lah, cintai produk Indonesia untuk membangkitkan supaya para UKM punya produk lebih diutamakan. Like government negara lain kan membantu UKM-nya begitu ya Pak Bi. Nah, shifting yang terjadi sekarang itu gimana Pak Bi untuk saya ada 2 pertanyaan. Satu yang terhadap kesadaran gue harus menghargai produk lokal gitu ya. Shifting sekarang gimana? Sama yang kedua yang tadi Pak Bi ngomong tentang communal activation, atau tadi Pak Bi bilang salah satu reason orang mau beli ini apakah produk lo itu punya nilai sosial. Nilai sosial di sini adalah banyak yang pakai produk lo atau punya sustainability value untuk humankind. Itu 2 pertanyaan Pak. Ya, saya jawab nomor 2 dulu ya. Ya. Louis Vuitton dari fashion yang tadinya kalau lu beli produk gua, lu jadi siapa? Sekarang dia bikin masker yang mengantisipasi suatu kejadian sosial di dunia. Nah, cerdiknya Louis Vuitton adalah melihat COVID ini bukan sekedar lockdown-nya, bukan sekedar suatu penyakit, pandemi gitu ya, tapi ini sebuah campaign event dunia. Sekarang saya mau tanya, negara mana, perusahaan mana yang bisa membuat sebuah campaign
dan biayanya berapa untuk membuat sebuah campaign yang kelasnya dunia seperti COVID ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita harus melihat ini ada sebuah campaign, guys, campaign kelas dunia. Kita tinggal naik di situ, gitu. Misalnya bikin masker tulisannya Indonesia, itu kan campaign, ya. Atau bikin masker tulisannya crash landing on you. Yeah. Lagi musim Korea. Yeah. Nah, ini adalah yang disebut bahwa kita bikin sebuah produk yang berkaitan sama sosial. Contoh lagi, misalnya, apa namanya itu, Wardah misalnya. Wardah itu membuat produk yang mempunyai fungsi sosial, ya. Atau apa sih yang saya kok lupa mereknya. Itu juga begitu. Jadi dia merespons to nature, merespons kepada alam, merespons kepada kehidupan masyarakat. Oke, nah, berarti dia masuk ke empathy zone-nya orang. Empathy zone, betul. Empathy zone. Okay. Nah, contohnya untuk communal activation tadi. Communal activation itu sekarang dijalankan dengan simple tanpa disadari, yaitu adanya leader, kemudian ada agen, ada reseller, ada dropshipper. Itu kan menggerakkan komunal untuk mendistribut produk kita. Nah, itu yang sekarang ini harus dilakukan oleh kita. Jadi kita jangan pakai model dulu lagi ya, kasih distributor nanti bagi ke agen kasih ke toko-toko. Nah, itu sudah lewat, ya. Nah, ini teman-teman mesti menyadari bahwa kita tuh dibawa ke arah sana. Nah, sebetulnya teman-teman ini akan bisa bergerak gerbongnya kalau lokomotifnya diciptakan oleh pemerintah. Ya, ini saya ingin ngasih masukan, walaupun suara saya mungkin nyaris tak terdengar ya. Jadi tahun lalu saya bikin campaign namanya Indonesia Spicing the World. Indonesia Spicing the World. Itu tujuannya adalah membuat sebuah nation branding, rebranding Indonesia lah, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara spice, itu memang sudah menjadi ciri khasnya Indonesia. Betul nah, sekali. Spice juga itu adalah modal utama dari UKM kalau mau bikin makanan. Nggak cuma makanan, obat herbal juga, dan juga termasuk kosmetik ya. Jadi herbal itu luar biasa. Nah, kita tidak usah merasa kesulitan untuk itu. Contohnya sudah ada depan mata. Korea itu melakukan nation branding melalui kultur. Iya, betul. Ya. Jadi tahun 60 saya ketemu sama penasihat Presiden Park. Dia mengatakan bahwa Presiden Park, General Park pada waktu itu mencanangkan 3 hal untuk kemajuan teknologi dari Korea. Yang pertama pariwisata, yang kedua itu adalah green product, yang ketiga adalah budaya. Nah, itu baru dimulai. Jadi drama Korea, kemudian K-pop, itu adalah bagian daripada K-wave yang mereka ciptakan. Gelombang Korea ke dunia. Nah, kalau Indonesia pemerintahnya membuat seperti itu, semuanya akan ikut. Gitu. Ya, minimal sudah dibikin guideline ya Pak ya, guideline dengan nilai-nilai yang dibuat, jadi yang banyak orang tidak bisa read between the line tuh kalau lagi nonton drakor itu, yang masuk ke subliminalnya dia apa, itu sudah didesain sama government. Tinggal swastanya berkreasi tapi dalam koridor itu, core value itu. Itu kan? Oke, guys, kalau gue terus yang nanya nih, Pak Bi nanti boncos, soalnya 1 jamnya dia mahal banget. Kalau gue tukang galinya 3 dewa. Jadi mendingan lo orang yang nanya, ntar kalau gue. Jadi, tadi udah dikasih masukan luar biasa. Sekarang lo orang yang nanya deh. Nih Pak, ada yang satu orang nanya nih. Pak Bi, produk saya di beauty shop. Bagaimana cara numpang di masa pandemi ini?
Ya, sekarang gini, masa pandemi itu kan bungkus luarnya ya. Kalau kita masuk ke Iya. dalam, apa yang terjadi? Kita mempunyai perilaku baru, yaitu Ya. bahwa yang tadinya sehari-hari Om Nil ini bangun jam 6, terus olahraga dikit, terus mandi, sarapan ke kantor, gitu ya. Kantor jam 12 siang, makan siang di restoran, sore pulang, mampir di kafe, ngobrol-ngobrol, me time sama teman-teman, pulang ke rumah, kemudian nonton TV, tidur, kan gitu. Itu kan ritual hariannya seperti itu. Betul. Dengan dipaksa tinggal di rumah, ritualnya berubah, bro. Total. Total. Saya nggak bangun jam 6 lagi, saya bangun jam 8. Ya. Olahraga, males. Jam 8 bangun terus ngapain? Mandi, entar aja. Ngapain mandi pagi-pagi, kan? Nah, ini perilaku baru ini kita harus baca. Perilaku baru ini kita baca. Jadi orang tinggal di rumah itu apa sih yang terjadi? Yang tadinya pembantu rumah tangga yang masak, pembantu rumah tangga yang di dapur, tiba-tiba ibu rumah tangga di dapur sekarang. Dia lihat panci bolong, beli panci. Dia lihat wajannya rusak, udah hitam, beli wajan. Akhirnya apa? Sekarang ini perabotan dapur itu laku keras. Gara-gara perilaku baru, ya kan? Iya, Nah, betul. terus bapak-bapak di rumah, ngapain bapak di rumah? Di rumah mau kerja, wah kepikiran segala macam, otaknya stres, terus nyari cemilan. Kenapa cemilan? Karena begitu makan cemilan, rahangnya bergerak, memasak otak, jadi kita hilang stresnya. Iya. Cemilan punya kesempatan baru. Cemilan Yang kedua, ingat tuh teman-teman. cemilan. Untuk produk kosmetik, sekarang ibu-ibu di rumah tangga di rumah, yang tadinya biasanya dandan ke arisan atau kegiatan mana-mana, tiba-tiba di rumah. Itu bosen, Bo, lihat istri cuman pakai daster, kemudian pakai gulungan rambut, terus kemudian nggak dandan gitu. Itu, ya jangan salahin kalau kemudian kita nonton drakor yang cantik-cantik ya. Nah itu, jadi walaupun tinggal di rumah, tetap harus kelihatan cantik. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang mesti kita itu kode ceritanya buat pertanyaan lu tadi. Apa tuh? Beauty shop. Nah, jadi lu bikinlah satu narasi, ya kan, ceritanya lakinya lagi bete sama bininya nggak pernah dandan, lalu bikin tuh cerita. Ya kan? Pandemi adalah cobaan, selingkuh cobaan yang lebih berat. Jadi pandemi cukup sampai pandemi gitu kan. Betul. Ganas, bro. Oke. Saya mungkin bikin sampai 3 pertanyaan dulu, ya. Biar nggak ini Pak Bi ya. Produk dan tas sejenisnya. Ini ada yang saya jawab secara cepat dulu Pak Bi. Produk dan tas sejenisnya bagaimana nasibnya ya Pak? Oke. Sebelum teman-teman yang pada nanya, saya mau cerita 1 menit aja. Dalam kondisi kita sekarang, itu tidak akan terjadi. Halo, welcome back to Bincang Bareng Bro Nil di channelnya Pak Bi. Oke. Jadi, tadi gue lagi cerita, kalau dalam kondisi sekarang, pertama kita pahami dulu, ini pemikiran yang benar. Jadi kita harus berpikir kondisi brutal ya. Teman-teman, kalau misalnya kondisi sekarang itu, kita jangan mikirin business as usual. Tapi daripada totally kita lockdown income, lockdown revenue, kita harus mikirin gimana kita sustain dan survive dulu. Jadi sambil itu kita ada namanya research juga, tapi researchnya rapid sekali, cepat sekali. Jadi ini pasar lagi butuh apa, gue bikin apa. Gue punya produk tas, tasnya misalnya kayak apa? Apa gue harus coba ciptain tas belanja ke supermarket yang anti bakteri misalnya. Jadi di relate ke situ ya. Jadi karena kalau tas itu dipakainya buat show off. Tapi kalau misalnya produknya makanan,
produknya, bahkan you yang tadinya bisnis tas mau rubah menjadi jualan snack juga nggak apa-apa untuk saat seperti ini. Karena apa? Karena what matters is right now itu you have to survive. Sampai di situ betul nggak, Pak Bi? Betul. Kalau Ya, survival mode, apa aja juga harus kita lakukan ya. betul. Jadi eh, ini di apa namanya di HP saya ada masih buffering, tapi nggak apa-apa, suaranya jelas sekali. Jadi Oke, teman-teman bisa mendengarkan suara Neil. Ya. oke. Oke, so saya di sini udah bisa lihat nih pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya udah bisa lihat nih. Oke, jadi ini ada yang tanya nih, Mas, gimana dong menghadapi kompetitor jiplak dan selalu perang harga? Lebih baik keluar dari zona itu atau gimana? Oke, si kompetitor lu main harga, lu punya konsumen, nggak perlu lu cari konsumen yang concern sama harga. Lu perlu cari konsumen yang tertarik sama lu, sama cerita lu. Karena menurut gue konsumen yang di luar sana itu classic problem. Kalau lu belanjanya di Topet atau di Bukalapak atau di Lazada atau di Shopee, gue kasih tau lu simple psikologi. Orang begitu masuk ngetik, misalnya gue punya brewok, gue ketik krim brewok misalnya. Krim brewok pertama gue lakuin apa? Gue sort dulu star sellernya, gue sort dulu harga yang paling murahnya, gue sort dulu lagi bintangnya. Udah standar. Tapi apakah itu customer lu gitu loh. Jadi lu harus mikir gitu. Dan kalau lu main perang harga, dan kalau ngomongin jiplak, lu ceritain. Di sana banyak sana yang menjiplak. Gua di sini ceritain creation proses lu. Sometimes to fight, you gotta work extra. Nggak ada yang easy. Ya, setuju. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, sementara teman-teman jangan pada lupa follow Pak Subiakto. Dia selalu share. Terima kasih. Ini gue lagi ngomong kayak yang dari IG gue, bukan yang IG Pak Subiakto. Yang dari IG Bebas, gua. bebas. Kalau yang di IG Subiakto jangan lupa follow gue, gitu aja udah simpel ya. Gitu. Betul, betul, betul. Harus follow Bro Tolani, Neil Tolani. Oke, tadi ada yang nanya kelewat. Yang tadi punya pertanyaan silahkan di-share lagi karena tadi terputus. Pak Bi, challenge yang paling kompleks baru-baru ini yang pernah Pak Bi hadepin dari salah satu klien Pak Bi apa? Yang kompleks atau yang paling lucu lah Pak Bi? Yang menurut Pak Bi lucu banget sama bikin Pak Bi ngakak gitu. Ya, jadi saya dapat klien itu obat untuk diabetes. Waktu itu kita bahas tentang merek, akhirnya dia kasih merek sendiri karena dia suka dengan kata itu. Lalu kemudian dia kontrak saya selama setahun untuk retain atau ada retainers fee, kemudian juga dia bayar untuk brand strategy fee-nya. Lalu kemudian kita buat apa namanya proses brandingnya seperti biasa. Kita cari DNA-nya apa, core value-nya apa, atau unique value proposition-nya apa, kemudian edit value-nya apa, baru kita susun positioning. Udah jadi semuanya, kita sepakati, kita buatlah brand communication-nya seperti apa. Udah jadi ini storyboard-nya. Stop. Teman-teman yang barusan Pak Bi ngomong itu bukan pekerjaan satu hari ya. Itu bisa 3 bulan loh ngerjain begitu doang. Oke, lanjut. Iya. Nah, kemudian kita bikin storyboard dan konsep brand communication-nya. All of a sudden, kita baru sadar bahwa obat diabetes itu tidak bisa ditayangkan di televisi. Sementara ada obat diabetes yang sebelumnya, itu tayang di televisi bebas-bebas saja. Jadi, klien saya mengacu kepada obat diabetes pesaingnya itu. Jadi dia bikinlah iklan TV, kita udah shoot segala macam, baru tahu kalau ternyata tidak boleh POM melarang untuk melakukan promosi dan segalanya. Jadi bubarlah itu semuanya. Jadi ini perlu kita ketahui teman-teman bahwa sebelum bertindak pastikan payung hukumnya itu jelas. Ya, baik hakinya harus jelas. Kemudian kita juga sudah proses haki, semuanya udah
Cuma begitu kita masuk ke authority yang mengontrol itu, tiba-tiba memang ada peraturan tidak boleh. Pertanyaannya, lo yang satu itu kenapa boleh? Nah, itulah Ya. Indonesia. Oke, jadi intinya pada saat teman-teman lagi ngebangun sebuah brand atau ngebangun sebuah bisnis, jangan lupa mendapatkan informasi dari semua aspek dulu. Jadi sambil Exactly. berjalan. Jadi jangan hajar kalau cost-nya gede. Itu tadi faktornya cost gede, itu bukan cost kecil itu. Betul. Dari mikirin brand, dari mikirin USP dan sebagainya, itu nggak main-main. Sudah M itu. Iya, Ya. betul. Oke, ini ada pertanyaan Pak Bi. Terima kasih untuk sharingnya, sangat bermanfaat. Kami ada pertanyaan, kami masih brand baru di publik. Gimana cara membuat evoke list brand kami ke orang-orang? Kami brand untuk leather goods seperti tas, golf, dan lain-lain. Gruze.store. Silakan Pak Bi dijawab. Oke. Paling bagus, pertanyaan saya minta dijawab dulu. Apakah keluarga Anda udah pakai? Ya. Nomor satu itu. Kalau keluarga Anda nggak mau pakai, apalagi orang lain. Yeah. Itu kata David Ogilvy. Jadi Ogilvy itu sebelum dia bikin brandnya, itu dia cobakan dulu ke keluarganya. Kalau keluarganya mau makan, atau mau beli, atau mau pakai, berarti barang itu layak untuk dipakai orang lain. Karena kerjaan Ogilvy itu, kerjaan tukang brand seperti saya ini, adalah menyuruh orang lain pakai, tapi saya sendiri nggak pakai. Nah, itu nggak cengli itu, nggak bagus. Jadi keluarga udah pakai belum, teman-teman udah pakai belum. Itu yang paling gampang untuk diajak ngomong kan. Iya, betul. Begitu. Jadi baru orang lain kita sebar ke orang lain. Kalau misalnya Anda punya keluarga dari istri ada 50, keluarga dari Anda sendiri ada 50, udah pada pakai semuanya, itu sudah menjadi brand ambassador. Tetangga komplek Anda udah pakai semuanya, ada berapa orang, 1000 orang, brand ambassador sudah. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, cara bikin brand viral gimana Pak? Regone mahal itu jawabannya, tapi ya wis. Ya, kalau kita bicara viral, sebetulnya kita bicara brandingnya ya, jadi bukan bicara brandnya. Tapi kalau kita mau melakukan branding yang viral, nomor satu, Anda tahu nggak mata uang untuk viral itu apa? Gitu. Jadi viral itu kan di repost orang lain atau di share orang lain kan. Mata uangnya Anda tahu nggak supaya orang mau nge-share? Kalau nggak tahu itu, jangan harap Anda viral. Saya kasih tahu ya, mata uang untuk viral, itu yang kita sebut currency untuk viral, adalah orang yang nge-share kelihatan keren. Kalau orang yang nge-share kelihatan keren ketika nge-share konten Anda, pasti viral. Udah, itu dulu. Ada 6 syaratnya, ada 6 nih. Menurut Jonah Berger ada 6 syaratnya untuk viral. Tapi satu aja dulu. Jadi, apakah Anda bisa bikin konten yang kalau di-share sama orang, orangnya kelihatan keren? Itu. Pivoting brand yang sudah agak kurang laku, yang efektif seperti apa? Tunggu Pak Bi, tunggu. Itu akan terjawab dengan 2 pertanyaan ini. Satu, pivoting brand yang sudah agak kurang laku, yang efektif seperti apa Pak? Yang satu lagi Pak Bi, ini kayak ada correlate-nya Pak Bi. Apakah brand yang dilebur dengan personal brand owner akan lebih kuat daripada hanya menonjolkan produk brandnya? Gue yakin nih ada benang merahnya nih 2 pertanyaan ini. Ya, agak beda sih antara 2 itu, tapi nggak apa-apa. Saya jawab yang kedua dulu. Pertanyaan saya, orang membeli produk Anda itu percaya sama produknya atau percaya sama orangnya? Itu. Ya. Jadi contohnya, kalau Anda pergi ke Indomaret, Anda beli produk yang ada di dalam Indomaret itu karena produknya, percaya sama produknya, atau percaya sama Indomaretnya? Where is the trust?
Apakah trust-nya ada pada produknya atau trust-nya pada orangnya? Ya. Kalau trust-nya pada orangnya, buatlah personal brand. Kalau trust-nya pada produknya, buatlah product brand. As simple as that. Kalau trust-nya di dua-duanya, jadilah Steve Jobs, gitu ya Pak? Nah, salah satu jadi pengungkit. Ya. Contohnya, OKOC diungkit oleh Sandi Uno. Tapi Sandi Uno diungkit juga oleh OKOC, kan? Iya, betul. Siap. Nah, yang pivoting brand sudah agak kurang laku, yang efektif seperti apa, Pak? Oke, itu kalau brand yang sudah tidak laku, itu disebutnya bukan pivot, ya. Disebutnya adalah rejuvenate. Jadi dimudahkan kembali. Maka yang Anda lakukan adalah rebranding. Rebranding itu yang dilakukan adalah kita lakukan karena ada perubahan dari target marketnya, perubahan dari dari positioningnya, perubahan dari DNA-nya, perubahan dari value yang ditawarkan, dan seperti itu. Jadi Anda harus melakukan rejuvenating ketika merek itu laku 10 tahun yang lalu, sementara yang beli anak sekarang. Ya, value orang-orang yang hidup 10 tahun yang lalu tidak sama dengan value yang hidup di 10 tahun sekarang. Nah, hanya merek-merek tertentu yang bisa membawa value-nya across the generation. Iya, betul. Ya. Permen itu, saya kasih tahu ya, hidupnya setahun sekali. Ya. Merek permen itu pasti ganti setiap tahun. Kenapa? Ya. Begitu habis Lebaran tidak ada order, maka dia harus ganti merek. Itu permen. Ya. Tapi Kopiko yang saya buat 34 tahun yang lalu, itu sampai sekarang masih tetap eksis. Karena value-nya di bawah. Betul. Value yang saya pakai itu across the generation. Kenapa? Ya. Karena saya membuat brand berbasis kepada ritual harian. Orang sehari-hari ngopi, ketika saya bilang Kopiko gantinya ngopi, itu generasi yang manapun pasti ngopi, bukan? Nah. Ya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan seru banget nih. Pak Bi, ini momennya soalnya sekarang. Pak Bi, gimana menguatkan brand apotik ya? Padahal timingnya lagi keren ya untuk apotik sekarang nih. Jadi orang kenal apotik kita yang karena selama ini kita main di B2B dan lemah di direct. Gimana naikin brand untuk di retail ya, Pak? Ya, Anda gini aja. Kalau Anda sekarang bisa dapat vitamin C yang harganya murah, itu apotek Anda langsung terkenal. Find the right product. Yes. Karena sekarang vitamin C lagi kosong di mana-mana. Iya. Jadi, vitamin C beli di mana? Di apotek itu. Semua orang kan ngomongin apotek Anda. Iya. Udah, itu aja. Tips saya teman-teman. Atau ciptakan alternatifnya vitamin C, karena lagi di mana-mana nggak ada alternatifnya apa gitu kan. Itu juga bisa tuh. Ya, for your information, yang namanya vitamin C itu biangnya itu cuma 2 negara yang bikin. Ya, Ross dari Prancis ya, sama dari Jepang. Takeda dari Jepang. Cuma 2 itu. Nah, saya pernah menangani vitamin C yang dari Cina. Maksudnya bahan bangunnya dari Cina. Itu dibentuk nggak pernah bisa jadi bulat gitu, nggak bisa. Mesti hancur. Tadi saya bilang sama klien saya, udahlah jual yang hancur aja. Yeah. Kasih brand, laku juga. Oke. Nih, 2 lagi Pak Bi. Habis itu nanti kita kelarin. Soalnya waktu Pak Bi, nanti jam 7 dia harus itu lagi. Live lagi, Bos. Iya, betul. Dan juga semesti sholat maghrib juga. Iya. Oke, guys, jangan pada bete ya. Jangan baper ya. Santai. Oke? Pak Bi. Santai aja. Kita ketemu lagi. Pak Bi, Om Sunil, produk saya kue. Apa manuver yang sebaiknya dilakukan untuk pelaku usaha cemilan? Garis miring oleh-oleh. Mengingat produk saya bukan kebutuhan primer dan kondisi pandemik saat ini. Siapa bilang cemilan bukan primer? Itu kan otak kadal Anda yang bilang. Justru sekarang itu karena semua
pria kerja di rumah, yang dicari itu cemilan. Bukan, Pak. Dia justru menanyakan apa dia harus manuver ke kecemilan atau oleh-oleh karena produknya kue, Pak. Oh iya, iya. Jadi Bahkan kue pun juga cemilan. Oke, jadi kue itu masuk ke cemilan, cuman mungkin dia punya pemahaman kan, dia mungkin mendengar banyak informasi, contoh kue itu ada time limitnya, cuma 3 hari, 2 hari, atau 5 hari, Ya. sedangkan cemilan itu bisa 30 hari. Jadi kalau lu nyetok di kue terus ya susah, karena lu bakal banyak stok yang kebuang. Jadi cara satu-satunya kalau main di kue ya jualannya di kue-kue yang kecil, dan diproduksinya hanya untuk di hari itu saja. Jadi dibikin limited edition doang kuenya. Itu bisa kan, menurut ya kan? Ya, sejak lockdown teman saya ini. Ya, tapi tetap sebaiknya berarti manuver ke cemilan lah ya, yang lebih ke dry product, jadi daripada ke yang wet product. Enggak juga, kue-kue basah juga dicari. Sekarang itu tiba-tiba suami itu di rumah itu menjadi cari solusi-solusi dengan itu segala macam diminta lah. Ya. Ya. Apalagi sekarang ibu-ibu lagi semangat kan untuk menservis suami yang di rumah terus. Jadi masak harus masakan dia. Kemudian sore dibikinin kopi, ada cemilannya, ada kue-kuenya. Itu servis nomor 1 dari istri itu. Ya. Sekarang lagi menunjukkan eksistensinya nih para ibu rumah tangga itu. Oke. Pak Bi, tadi disebut brand, marketing, dan selling. Bisa Betul. jalan ketiganya sekaligus. Itu gimana ceritanya, Pak Bi? Itu nanti diceritain pas jam 7. Itu nanti diceritain pas jam 7 dia live. Gue potong. Gue tahu panjang itu urusannya. Nggak, sebenarnya begini. Jadi, kalau Anda sudah sampai kepada the art of, maka Anda bisa gabungin tiga-tiganya. The art of branding itu bisa merangkul marketing dan selling sekaligus. Ya, saya ini pada waktu praktek di periklanan, which is marketing communication, tapi saya melakukan brand communication, itu saya dikenal sebagai tukang ngabisin stok. Ya, kayak Kopiko itu taruhannya kalau 3 bulan tidak laku, maka campaign-nya di stop. Oke. Gitu loh. Jadi artinya apa? Selling juga kan? Iya, betul. Itu ada membutuhkan satu pencapaian tertentu harus sampai ke sana. Siap. Terima kasih banyak Pak Bi waktunya sebelumnya. Sorry udah saya gangguin, udah saya trouble dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyebalkan.